Hai Sobat BSI, Kembali lagi di BSI Pod Show, Podcast and Show. 1, 2, 3, let's go! Oke, sekarang kita mau ajak ngobrol Kak Arif Prakoso. Hai Kak Arif. Boleh dong langsung dikenalin ke Sobat BSI yang lagi nonton. Halo, nama gue Arif. Saya lulusan BSI 2010 dan saya kali ini punya bisnis namanya Crop Motion Pictures. Wow. Boleh dong Kak kasih tahu sedikit background-nya apa dari kuliah di BSI hingga bisa punya bisnis? Bener. Jadi gini ceritanya, kenapa sih saya milih kuliah di BSI? Wah, kenapa Wow. tuh Kak? Kan banyak yang bilang ya, BSI tuh kalau kita kuliah tuh milih BSI tuh biasanya karena nggak dapat SPMB bahasa. Zaman saya kan SPMB ya. Iya. Kan swasta ya Swasta. rasanya. Kalau dulu saya kan Jadi SPMB, second kalau plan sekarang gitu. namanya SNBP. Nah, saya pada saat itu saya lulus Universitas Negeri ternama di Indonesia. Wow. Keren banget. Tapi pada saat saya datang, saya kan memang dari keluarga yang lahir dari keluarga yang biasa aja ya. Oh. Memang bukan orang miskin, tapi bukan orang kaya. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Oke. Tapi keluarga saya punya motor, belum nggak punya mobil, tapi tinggal di kontrakan. Pada saat saya datang ke universitas tersebut dengan membawa koran, pada saat itu SPMB itu koran kan, ada nama saya gitu. Saya bilang saya mau daftar ulang dong gitu. Lalu adminnya bilang, oh silakan bawa uang sekian puluh juta. Oh gitu ya Bu, boleh nggak saya cicil? Saya tanya gitu, boleh nggak saya cicil? Katanya, besok Bapak di sini aja, besok adiknya datang aja ke kelurahan minta surat keterangan miskin. Untuk Kan- mendapatkan dana Betul. bantuan atau beasiswa gitu ya? Dalam hati saya, kan saya nggak bilang saya miskin gitu. Saya cuma pengen, saya mau nanya boleh nggak dicicil. Iya. Cuman jawabannya ketus seperti itu. Saya pulang dengan naik motor ayah saya pulang ke ibu saya bilang, Mah, gitu, udah pulang nih gitu. Gimana Mas? Udah nanya sama kampusnya? Udah. Terus gimana? Kayaknya kuliah BSI aja. Gimana? Kuliah BSI Kuliah aja. BSI aja. Masuk. Benar. Masuk. Masuk. Tapi benar, itu bener-bener kata-kata gue pada saat itu gitu. Maksudnya pada saat dibilang ke orang tua, udah mah kuliah BSI aja gitu. Sebelum saya menceritakan apa yang terjadi di saat itu. Oh. Dan semenjak itu, padahal kan kampus banyak pilihan. Ya, tapi banyak, saya benar. benar-benar bilang, saya kuliah BSI aja. Entah karena iklan Obama atau apa pada saat itu. Kamu tahu nggak iklan Obama dulu? Ya itu cerita kenapa saya akhirnya bisa masuk Oh. BSI. Oke, kakak di BSI itu kelas pagi atau malam? Jadi saya masuk kuliah pagi. Kuliah pagi. Dan pada saat itu saya sudah punya bisnis namanya bimbingan belajar, namanya rumah belajar pinisi gitu ya. Ah. Kuliah pagi, sore ngajar di bimbel tersebut gitu kan. Semester 2 ternyata bimbelnya bagus nih, rumah belajar pinisi itu grow. Akhirnya Ada tim ya? Betul, akhirnya Oke. hire tim dan segala macam. Oh, ternyata udah bisa berjalan sendiri. Jadi coba-coba ngelamar kerja, nyari pengalaman. Dapatlah kerja di Asia dulu. Sekarang udah nggak ada Asia ya. Oh, udah nggak ada. Dulu Tapi ada dulu namanya terkenal Asia. banget. Benar, Dulu dulu terkenal banget. Dulu terkenal. HPSDM aja. Saya Asia. masuk di Asia. Akhirnya mengambil kuliah malam. Pindah kuliah pindah. malam. Sekarang Oh, masih pindah. bisa kan kayak gitu. Masih bisa di BSI. masih bisa. Jadi teman-teman yang mau masuk BSI enak banget kuliah di BSI. Bisa kuliah sambil kerja, Bener. fleksibel banget. Saya sambil wirausaha juga kan. Jadi Oh, jadi pagi gitu saya ya. kerja di Asia, sore jam 5 saya harus kuliah. Terus kalau udah pulang kuliah jam 8 jam 9 saya datang ke bimbel nanya gimana hari ini dan segala Oh, macam. keren banget manajemen waktunya Sobat BSI. Kak, ada tips nggak Kak buat Sobat BSI ini? Gimana sih cara manajemen waktunya? Kan itu banyak banget ya Kak. Intinya jangan malas aja sih. Kan kita punya target ya. Ketika Benar, sudah benar. lulus SMA ataupun SMK gitu. Teman-teman sudah waktunya sudah masuk masa dewasa ya, sudah harus mikirin Harus produktif tuh. betul, entah mau nikah tahun berapa, entah mau jadi apa, mau Planning. jadi sesuatu. Mikir ke depan. Betul. Benar. Nah, jangan males itu sih intinya gitu. Jadi manajemen Oke. waktu itu sangat penting. Jangan Di highlight ya dipakai buat guys. jangan dipakai buat males. Jangan males. Jangan Tidur dipakai doang. buat hiburan-hiburan doang gitu. lagi tiduran doang nih. Wah, Oke, dari jenjang karir Kak Arif sendiri, aku mau tahu dong, ada nggak sih sosok yang berpengaruh banget dalam hidup Kak Arif? Yang pasti mama saya ya. wah, emang Tentu sosok ibu. sekali. Iya, ibu saya. Karena memang ibu saya tuh benar-benar struggle dari zaman kecil, termasuk kita dari keluarga yang biasa aja yang tadi saya Iya, bilang gitu. Dan akhirnya malah ibu saya lah yang saya membuat sebuah film pendek dan saya tawarkan ke salah satu perusahaan dan itu akhirnya menjadi film pendek buat brand sebuah corporate. Wow. Ada di YouTube, ada linknya di deskripsi. Kalau boleh. Judulnya apa tuh Kak? Namanya Di Balik Harga Diri Seorang Lelaki. Di balik harga diri seorang Dalam lelaki. banget Ya maknanya. karena Nyentuh banget. karena pada saat itu ibu saya kena sakit kanker.
Oh ya. sakit kanker, cuman saya tidak melihat saya tidak memperlihatkan kesedihan saya. Sebagai laki-laki nggak pengen Iya. dong nangis ya di Bener. depan ibu. Iya. Maksudnya Boys ibu don't cry. Harus kelihatan kuat. ibu udah sakit terus kita malah sedih. Pasti bikin stres nggak sih? Iya, iya, benar, Makanya saya benar. bikin film harga diri seorang laki-laki tuh nggak pengen nangis di depan ibunya. Oh, Saya buat gitu. cerita dan akhirnya saya ada perusahaan yang pengen membuat short movie, saya tawarkan. Jadi saya bikin cerita tentang kehidupan saya dan dibayar. Oh. Yaitu jadi salah satu Bisa jadi inspirasi juga untuk Bener, orang-orang di luar sana. Oke Kak, dari background Kak Arif ini aku baca di salah satunya tuh ada Corp Motion Picture sebagai CEO di Waduh, Corp Motion CEO. Picture. betul, gitu ya. Boleh dong Kak cerita sedikit aja di balik terbangunnya Corp Motion Picture tersebut. Nah, di spill. Ada Iya. musiknya, teng 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 teng. Teng 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 Kayak gitu. drama Cina. Jadi 2000 habis saya lulus, ya bimbel masih berjalan. Tapi 2012 bimbelnya harus tutup ya karena ada problem lah internal Oke. gitu. 2013 saya masuk dulu kerja di salah satu bank BUMN. Wah, spill dong Kak, Bang apa tuh? BUMN. Gak sponsor. Iya. Di sini kuliahnya kan BSI, BSI. kerjanya di BUMN. Itulah. Wow. Nah, lalu 2013 saya masuk, 2015 tetap karena jiwa saya emang sukanya bisnis ya. Oh iya. 2015 saya coba bikin bisnis untuk dokumentasi wedding. Dokumentasi wedding. Foto video Semacam kan. wedding organizer? Bukan, hanya dokumentasi aja. Oh, oke oke. Nah itu setiap Sabtu Minggu kan, jadi Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu saya Freelance-nya lah ya. produktif sekali. Iya, Bisa. benar-benar. ternyata di setahun berjalan 2013 sampai 2014 itu saya ngeliat loh, ternyata Sabtu Minggu aja saya sudah bisa mendapatkan penghasilan setengah gaji saya di BUMN. Wow. Apalagi terus saya ada pemikiran, gimana kalau saya bikin full time ya? Iya. Iya, bener. Pemikirannya gitu. Bisa berkali-kali lipat. Nah ini mungkin sebelum sampai ke akhir ya, ini sebenarnya ada tips juga buat teman-teman. Buat teman-teman yang udah bekerja, kalau mau resign dan mau berwirausaha, jangan langsung resign dulu baru wirausaha. Oh gitu. Khusus yang udah kerja ya. Oh, ya. Kalau yang udah kerja, coba mulai dulu bisnisnya, baru resign. Oh. Kecuali buat teman-teman yang masih kuliah, nah mulai dari sekarang jangan nunggu-nunggu. Jadi nunggu jalan dulu ya Kak, baru masuk. Betul, karena Oh, oke. sama aja kayak bunuh diri nggak sih? Apalagi Iya. kalau udah- Bener-bener apalagi kalau udah nekat berkeluarga. banget ya. Belum tentu kan bisnisnya maju atau gimana ya Kak. Nah, Pasti kan ada resiko. Betul. Kan Akhirnya depannya. 2015 berjalan, 2017 saya resign. Oh, gitu. 2017 resign, 2020 sudah menjadi PT, ya otomatis kan saya pasti jadi direkturnya ya, Iya. jadi CEO-nya jadi direktur. Dari dokumentasi wedding 2020 sudah fix tidak ada lagi wedding, 2020 sudah menjadi production house, Wow. bikin film. Tapi yang aku dengar dari sepengalaman Kak Arif, backgroundnya semua agak lintas jurusan ya ke bagian bisnis, Bisnis, bank, bank. finance loh. Terus sekarang di Corp Motion Picture, ya sebagai direktur di PT Karya Visual Anantara gitu. Kok bisa gitu Kak tetap menjalani dan gimana survive-nya gitu Kak? Sebagai informasi ya teman-teman, yang kuliah jurusan apapun itu adalah ilmu dasar. Oh gitu. Ya, ilmu dasar di mana nanti ketika kita sudah lulus itu dipakai sebagai ilmu dasar. Entah itu di finance, entah itu di IT. Saya kan manajemen informatika ya. Oh iya. Meskipun saya nggak di bidang IT, yang kepake apa? Bagian flow chart atau logika. Oh, Ketika saya membangun bisnis kan mikirin logika. Apa yang terjadi jika? If then else. Iya. Kalau anak Iya. logika gitu, algoritma if then else. Nah itu ternyata sangat mempengaruhi saya ketika berbisnis. Jadi nggak usah kecewa, nggak usah kecil hati. Ternyata saya kuliahnya di sini ada alasan Karena salah jurusan atau apa gitu, iya. Itu tuh justru jurusan itu hanyalah sebagai dasar teman-teman. Nanti itu bisa menjadi skill baru atau memang skillnya tinggal dimantapin aja untuk bisnis. Oh, gitu. Nah Kak Arif, menurut Kak Arif nih, anak muda sekarang itu nih, Sobat BSI yang lagi nonton, itu dia kebanyakan mikir atau justru kurang Nggak berani, Nggak loh, berani Kak. gitu, Belum Kak. berani untuk maju, Melangkah. untuk bangun Benar. bisnis dari nol gitu Kak. Betul. Kalau menurut saya ya, kan saya beberapa kali memang sering ngasih seminar ya Oh, sama iya. mahasiswa gitu. Sering jadi public speaker berarti di BBS ini. Memang kebanyakan itu permasalahan adalah masalah kapan saya harus jalan, Oh, kapan saya harus mulai. Betul. Nah, Gitu ya. benar. Banyak kan pada bilang saya mau ngambil jalan ketika saya sudah persiapin semua. Nah, pertanyaannya, Kapan siapnya? kapan sih? Iya benar. Siap modal, udah siap modal nih. Dulu deh, udah 2 tahun tuh, modal udah siap. Lalu deh saya mikirin sistemnya dulu. 2 tahun lagi udah 4 tahun tuh. Terus nikah. Ada lagi yang benar. Terus nikah, berarti dananya kepake. Iya. Taruh deh, Jadinya nggak tahan dulu. jalan. Terus udah ngumpulin dana lagi, anak lahir kan. Jadi Jadi buat nggak teman-teman jalan-jalan. yang masih mahasiswa,
mulailah ketika masih kuliah. Jangan nunggu-nunggu, apalagi kalau udah lulus. Yang ditanya, kapan nikah? Kapan punya Bener anak? banget. Itu Karena kan bahaya. semuanya tuh mulai dari bawah dulu ya, dari yang kecil dulu. Sampai akhirnya bisa punya PT. Nah, itu gimana sih Kak cara berpikirnya bisa punya PT gitu Kak? Betul, PT itu hanyalah sebagai salah satu alat bantu teman-teman. Jadi bikin bisnis itu baru mulai tuh pengen PT boleh, tapi nggak usah mikirin PT-nya dulu aja. Saya bikin PT kan 2020, tapi saya mulai bisnis 2015. 2015 ke 2020 saya nggak pakai PT. Tapi klien saya udah kebanyakan corporate. Wis. Nah, tapi 2020 kenapa saya akhirnya bikin PT? Karena ternyata banyak corporate yang udah nanya, Mas, ayolah Mas, nih ada proyek yang semakin besar. Itu sudah harus berbadan usaha. Oke, gas. Gitu. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya PT persorangan loh. Iya. Bikin PT persorangan sudah bisa jadi dibikin di bank rekeningnya. Jadi sudah nama PT. Oh iya. Gitu. Nah, itu sudah ngebantu. Aku mau tahu banget nih Kak, kan pastinya dalam berbisnis itu kan banyak kompetitor, pesaing. Bener banget. Gimana caranya Kak Arif tuh bisa survive di antara banyaknya kompetitor dan Bisa pesaing di stand luar sana? out. Bisa Memang stand out. menjadi sesuatu yang unik aja. Jadi kalau kami itu fokusnya adalah kepada storytelling. Bikin ceritanya kita kuatkan dulu. Banyak yang vendor-vendor yang lain ya. Semua teman kami sih sebenarnya, kami kenal dengan beberapa PH dan segala macam. Fokusnya kan kepada produksi dan segala macam, visual dan segala macam. Nah, kalau kami fokusnya kepada cerita dulu. Ketika pitching atau apapun, kami ini storyline-nya. Ini yang kami buat. Ini storyline-nya coba bacain dulu. Bagus nggak ceritanya? Gitu. Kalau kami kuatnya di Bangun cerita. internalnya dulu gitu ya. Betul. Nah Kak, kakak pernah nggak dapet klien nih yang briefnya bebas aja, tapi revisinya nggak bebas? Gimana tuh Kak? Ini Pasti repot ya. Repot banget. revisi sudah menjadi sahabat, Jeng. Itu kan. Kayaknya udah. Revisi sudah menjadi sahabat. Iya, orang. udah paham banget nih untuk revisi-revisinya. Banyak klien yang memang bilangnya bebas deh Mas Iya, Arif, bebas. gitu. Benar, Tolong dibikin aja. Oke, kita buatin. Tapi sebagai perusahaan kami selalu bilang ada penawaran kami bilang ini revisinya 3 kali. Setiap di luar 3 kali ada add-on revisi. Oh Di penawaran. Itu penting tuh teman-teman ya. Oke. Ketika teman-teman punya bisnis, ada yang namanya add-on, ada yang namanya batas. Oh, jadi ibaratnya masih garansi lah ya. Betul, tapi ketika sudah berjalan, saya melihat nih, oh ini klien ini ternyata loyal nih gitu. Oh, iya, Cuma revisi-revisi kecil doang mah, kasih aja lah, itu nggak ribet-ribet banget gitu. Iya. Kalau saya masih saya kasih. Tapi ketika sudah melewati, udah keterlaluan gitu, kasih tahu Pak, sesuai penawaran kami, setelah ini sudah kami kenakan biaya ya gitu. Jadi bikin aja dari awal surat penawarannya, kasih tahu batasnya berapa. Kalau sudah melewati batas, maka kena biaya add-on. Oh gitu, oke. Kak, aku mau tanya juga nih, awal masuk dunia kerja itu terasa lebih mudah nggak sih? Karena kakak tuh punya dasar kuliah di BSI. Karena kan ya, BSI tadi kan di highlight karena kakak pilih, padahal kakak bisa loh peluang dapat di PTN yang bagus banget. Impian semua orang. Bener. Seperti itu. Benar, sangat membantu saya, khususnya di bidang wirausaha ya. Karena di BSI itu ada yang namanya mata kuliah kewirausahaan. Oh benar, entrepreneur. Saya dapat nilainya A. Wah. Karena sekalian praktek kan saya udah punya bimbel. Iya. Tapi terus ada juga yang namanya BSI Entrepreneur Center. Benar. Iya, benar. Itu Benar, saya BSI. sering ikut seminarnya dan itu sangat ngebantu saya. Oh ternyata ini dapat kenalan sama narasumbernya. Oh iya benar. Terus kita kenalan, oh saya belajar pola bisnisnya dan segala macam. Itu sangat ngebantu saya gitu di dunia wirausaha. Termasuk mungkin di karir ya, di basic karir ya. Tapi buat saya di Basic Entrepreneur Center, BEC sangat ngebantu saya bisa tahu oh dunia wirausaha seperti itu. Oh, Apalagi sekarang banyak banget program. the power of Benar-benar. relasi. Bener. Bisa jadi dari BEC itu bisa jadi relasi-relasi untuk membangun bisnis yang lebih besar lagi. Benar banget. Gitu. Oke, dari pengalaman kerja kakak yang banyak banget ini dari mulai di bank, bisnis, bisnis. terus apalagi tadi kerja di BUMN, terus juga pernah kerja di Banyak Asia banget. ya kan? Ya, banyak Itu tuh apa sih pelajaran yang paling mahal banget yang kakak dapetin dari semua background kakak? Pelajaran yang paling mahal yang saya dapati adalah kalau saya nggak mencoba bidang itu, maka saya nggak akan pernah tahu. Saya di Asia, teman-teman nggak tahu ya. Saya jadi di Asia kerjanya jadi apa? Sales. Sales yang door to door. Oh, Jadi ke harus rumah. datang. Datang saya nawarin HP Asia maupun Wi-Phone, dulu ada telepon gitu ya. Mohon maaf nih brand udah nggak ada brandnya juga. Jadi saya datang, saya tawarin tuh. Permisi Pak, itu saya mau nawarin. Pertama ibu-ibu kan ya. Bu, saya mau nawarin. Saya masuk ke kompleks tawar-tawarin. Jawabannya apa?
nggak ada, saya nggak bisa. Ya ini soalnya Masih uangnya banyak suami tolakan saya. ya. Dan ternyata, saya dapat ilmu dari teman-teman sales yang lain. Apa ilmunya? Mas Arif, kalau mau jualan door to door, jangan ke rumah. Loh, kan saya sales door to door ke rumah. Namanya udah door to door. Tolakannya apa? Uangnya ada di suami saya. Suaminya ada di mana? Kerja. Kerja. Di kantor. Berarti uangnya ada di mana? Di kantor. Kantor. Akhirnya, oh iya. Oh, berarti akhirnya nawarinnya ke kantor. datangnya ke koperasi kantor. Oh iya benar. Terus dunia pasar. Jadi saya masuk ke pasar induk Kramat Jati, gede banget. Oh, saya datang, ternyata di sini. Jadi saya jualin itu di pasar ini buat teman-teman yang jualan sales tuh. Wah, Datang ini ke info pasar penting di banget mana nih. uang itu ada. Kalau Berarti datang- jangan di rumah. Itu tips sih. Bener-bener itu Nah, tips yang Jadi bagus harus banget. nyoba semua bidang. Pernah nggak Kak dalam momen itu Kakak ngerasa down banget dan gimana cara Kakak bangkitnya? Wah, pasti banyak nih, sering nih lika-likunya. Ya, pasti ya. Kan ya, bimbel saya udah berdiri dari 2007, Wow. tutup 2012 kan berarti sudah lebih 5 tahun lebih. Nah itu saya down banget sih pada saat itu. Apalagi saya sudah lulus, terus tutup, terus harus ngapain gitu. Saya pernah bener-bener di rumah diem jadi kayak orang introvert. Padahal saya orang extrovert. Saya udah kayak introvert, takut keluar rumah karena nggak punya uang dan juga takut orang bilang taunya saya pengusaha tapi ternyata tutup. Itu kan sebuah mental kayak down. Ya? Mental. Saya pernah ngalamin down. Tapi semenjak itu saya mencoba, akhirnya saya bikin bisnis, bikin risol. Sekarang bisnis risol maca kan rame. Iya. Saya udah bikin dari zaman dulu. Tapi nggak laku. Cuma emang viralnya sekarang-sekarang. Iya benar. Tapi nggak laku. Tapi akhirnya saya belajar bahwa saya harus mencoba bidang yang lain. Dan intinya kalau udah teman-teman gagal, cobalah bidang yang lain. Mungkin di situ. Berhasil. Mungkin ada kesempatan di lain bidang ya. Berarti itu tekanannya dari dalam diri sendiri atau dari orang luar? Justru Orang lain. dari luar ya. Kita pasti adalah dalam diri hati teman-teman bahwa pengen penilaian orang, suka dengan penilaian orang, Benar, berharap benar, benar. penilaian orang gitu ya. Meskipun bilang saya nggak peduli dengan penilaian orang, tapi tetap pasti ada Tetap rasa aja. gitu. Nah, Pasti. Itu salah satu yang bikin mental saya down. Tapi mungkin saya nggak tahu ya teman-teman yang Oke. lain. Tapi kalau di saya, ketika penilaian orang itu menjadi ketakutan terbesar saya. Tapi sekarang udah amat lah. Udah bodo amat lah ya, udah chill lah ya. Karena udah ngalamin yang namanya gagal. Oke, mungkin ini last question ya Kak. Oke, Boleh udah dong last, Kak udah 15 menit lagi. dikasih tamparan halus nih buat Sobat BSI yang lagi nonton nih, ya nih biar bisa keren juga nih kayak Kak Arif. Bro, mulai bro. Jangan nunggu kapan lagi. Siapa tahu harusnya besok sukses. Malah nggak lu mulai nggak akan dapet suksesnya. Nah, Mulai, bro. Semoga itu menjadi tamparan. Sat. Oke, terima kasih banyak. kasih banyak. Terima kasih. Kak Koso untuk berbagi pengalaman dan sharing-sharing Bener banget. karirnya yang keren banget. banget. Sampai Banyak ketemu lagi di BSI BSI Pod Pod Show berikutnya. 1, 2, 3, let's go!